إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di pertemuan lagi dalam kajian kita, yaitu membahas kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Ya, kitab yang membahas tentang masalah dosa-dosa besar. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwasanya kitab Al-Kabair para ulama menulisnya banyak. Ya, kitab-kitab yang bernama Al-Kabair banyak sekali. Ya, di antaranya kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi ada 76 dosa besar. Ya, kemudian kita yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan hanya 76, banyak di sini dosa-dosa besar. Nah, ya. Ada sebuah athar dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan dahulu para salaf, para sahabat maksudnya, itu suka menanyakan tentang hal-hal kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwasanya memang para sahabat, ya, mereka senang sekali melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan aku tidak, kata Hudzaifah ibn al-Yaman. Aku selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah keburukan. Ya, bukan untuk aku amalkan tapi agar aku jauhi. Nah, ya, dosa-dosa besar. Ya, di sini termasuk ada cakupannya masalah akidah. Ya, di antaranya kemarin ada 4 firqah, ya, yang menghukumi pelaku dosa besar. Adapun firqah yang pertama yaitu adalah Khawarij. Ya, Khawarij mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar, ya, kekal di dalam neraka. Ya, dia sudah keluar dari Islam, darahnya halal ditumpahkan, ya, dan ia kekal di neraka. Ini orang Khawarij jika dia tidak bertobat. Ya. Kemudian firqah yang kedua adalah orang Mu'tazilah. Ia beranggapan pelaku dosa besar, ya, di dunia dia di antara dua tempat. Dia dikatakan kafir yang enggak kafir, ya, dikatakan muslim yang enggak muslim. Ya, dia di antara dua tempat, yaitu fi manzilatin bainal manzilatain. Di suatu tempat, ya, di antara dua tempat. Ya, ini agak membingungkan pernyataan Mu'tazilah ini. Akan tetapi pendapat Mu'tazilah, ya, apabila seorang pelaku dosa besar sedangkan ia mati kemudian belum bertobat, maka orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan mereka kekal di dalam neraka, sama seperti Khawarij. Ya. Firqah yang ketiga yaitu orang Murji'ah. Orang Murji'ah mereka mengatakan bahwasanya amal ibadah seorang hamba itu tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Jadi iman itu cukup dalam hati dan diucapkan saja. Jadi orang melakukan perbuatan dosa besar, misalnya orang berzina, naudzubillah min dzalik, orang mencuri, orang membunuh, ya, itu sama seperti orang yang melakukan ketaatan penuh. Ya, jadi imannya asalkan dia meyakini Allah itu adalah Tuhan, ya, walaupun dia tidak beramal, maka ia dianggap sebagai orang yang beriman. Berarti dengan pernyataannya Mu'tazilah seperti ini, ya, Murji'ah seperti ini, itu sama saja mengatakan bahwa saja imannya iblis itu sama seperti imannya para nabi. Mengapa iblis mengakui Allah itu Tuhan? Iblis mengakui enggak Allah itu Tuhan? Ngaku apa enggak? Apa dalilnya, Mas? Hah? Iblis menyebut Allah dengan Rabb.
Ya, ketika Allah ingin mengusir iblis, apa kata doanya iblis? Iblis sebut berdoa kepada Allah. Apa doanya iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari pembalasan, sampai hari kebangkitan. Ya, iblis berdoa kepada Allah, menyebut Rabbi. Artinya apa? Wahai Tuhanku. Ya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghukumi iblis sebagai orang yang sebagai makhluk yang kafir. Bahkan kepalanya orang yang kafir, ya. Maksudnya pentolannya orang yang kafir. Nah, ini iblis. Adapun firqah yang ketiga, ya, ini firqatun najiyah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah beliau menganggap Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak sampai ke taraf kepada kekafiran. Ya, tidak sampai kafir. Pelaku dosa besar tidak sampai kafir. Ya, akan tetapi ya, ia masuk ke dalam, bisa jadi dosa tersebut bisa menjadikan dirinya menjadi orang yang fasik jika ia tidak bertaubat. Ya, apabila orang yang melakukan dosa besar itu mati, ya, itu di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah mengampuni, bisa jadi Allah menghukumnya. Ya, bisa jadi Allah mengampuni, bisa jadi Allah menghukumnya. Dalilnya adalah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Ya, tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik tersebut liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Ya, kalau enggak dikehendaki, ya enggak diampuni. Kalau dikehendaki ampunan, Allah akan mengampuninya. Ya. Ini pembahasan masalah akidah terkait dosa-dosa besar. Ya. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, masih ada harapan enggak pelaku dosa besar itu mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masih ada. Bahkan dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair. Syafaatku itu nanti untuk orang pelaku dosa-dosa besar. Ya, bukan kita maksudnya ingin mendapatkan syafaat Nabi kita melakukan dosa besar, tidak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang melakukan dosa besar itu juga akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika orang itu taat, kan gitu. Ya, yang melakukan dosa saja, yang melakukan dosa saja masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bagi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ya pada bab ya tentang kaidah-kaidah dalam memahami dosa besar. Apa sih dosa besar itu? Kan gitu. Ya, apa saja dosa besar itu? Taib. Ya. Pada matanya qala Asy-Syekhul Imamul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, ini kitab pertama, ya, bab pertama. Ya, berkata Syekh Muhammad Al-Mujaddid pembaru. Ya, pembaru di Saudi, ya, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kitab-kitab beliau banyak sekali yang berkaitan dengan akidah. Ya, baik fikihnya beliau bermadzhab Hambali. Akidahnya bermadzhab ya sama seperti Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya. Jadi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab itu seorang ulama yang mewarisi keilmuannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, faqih sekali dia. Akan tetapi yang namanya musuh, ya, yang namanya musuh itu selalu tidak suka dengan lawannya. Ya, banyak fitnah-fitnah yang dicetuskan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang suka mengkafirkan katanya. Ya, kalau seandainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab suka mengkafirkan, otomatis setiap pelaku dosa besar sama beliau juga dikafirkan. Akan tapi beliau menyebutnya tidak di sini. Ya, tidak. Dan kitab yang sering dikaji oleh para asatidzah kita, kitab beliau yaitu di antaranya Qawaidul Arba, kaidah-kaidah dalam memahami tauhid. Ya, 4 kaidah dalam memahami tauhid dan syirik. Kemudian Ushulus Tsalatsah, 3 pertanyaan di alam kubur. Ya, kemudian Kitabut Tauhid,
kitab tauhid. Ya, siapa yang kaji di sini Ustaz? Kitab tauhid. Ustaz Abu Hasan. Ustaz Abu Jundi kitab tauhid, ya. Ustaz Syaputra ya, Nawaqidul Islam. Ya, banyak para ulama ya beristifadah. Bahkan kitab tauhid itu syuruhatnya, syarah-syarahnya itu banyak sekali. Ya, bukan hanya 10. Bahkan bisa jadi sekitar 100-an syarahnya kitab tauhid itu. Ya, ulama datang dari ulama zaman dahulu sampai sekarang, datang ulama muncul mensyarah kitab tauhid. Ya. Bahkan Syekh Fauzan memiliki 2 syarah kitab tauhid. Syekh Utsaimin Al-Qaul Al-Mufid. Ya, Syekh Abdul Razak punya syarah kitab tauhid. Syekh bin Baz punya syarah kitab tauhid. Ustaz Yazid Hafizahullah punya syarah kitab tauhid. Para ulama ya saking perhatiannya terhadap tauhid membuat syarah-syarah yang sangat banyak. Nah, ya, Kitabul Kabair beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sunnatullah ya. Allah Subhanahu wa taala mengawali Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga para nabi dahulu ya, ketika mengawali risalahnya, mengawali suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Ya, sesungguhnya ditulis bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat ya akan diberikan kepada Raja Habasyi, beliau menulis ya bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibni Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah, Rasulnya Allah, utusan Allah. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari kata ini bismillahirrahmanirrahim dalam penulisan surat ada 2 hikmah. Ketika kita mau mengawali chat, itu kita bismillah atau salam? Ketika kita mau mengawali chatting sama teman, ya, itu kita bismillah, bukan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillah ya, yang jelas bismillahirrahmanirrahim atau assalamualaikum. Apa? Kenapa? Ketika kita mau mengawali chat, kenapa? Termasuk surat. Nah, ada yang lain? Di sini ada perinciannya. Ya, apabila antum ingin mengajak bicara, ingin menyapa, mengajak bicara ya, ingin apa ya, ngajak dialog, ya, maka dengan salam. Mengapa? Karena ya tulisan itu memiliki hukum dengan ucapan. Misalkan ingin assalamualaikum, gimana kabarnya? Baik, ingin tanya-tanya, ingin ngajak chat, maka dengan salam. Namun apabila bukan mengajak chat seperti info, ya, seperti informasi, atau ini nggak ngajak chat ya, nggak ngajak chat ya, maka pakai bismillahirrahmanirrahim. Informasi seperti surat menyurat, ya. Ya, ada perinciannya. Memang di antara ulama mengatakan tetap salam karena hukumnya hukum apa namanya, menyapa. Ada yang lain mengatakan dengan bismillah karena chat itu adalah surat. Nah, ya, ada perinciannya. Jadi dirinci lebih. Saya mengambil pendapat yang tengah-tengah, yaitu dirinci. Yang pertama, apabila kita mau mengajak bicara, mau ngobrol misalnya, maka dengan salam. Tapi apabila kita ingin memberi info seperti pengumuman bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu salam. Ya, ada perinciannya. Karena suratnya Nabi suratnya seperti bukan ngajak bicara kan surat. Ya, masa bicara nunggu setahun dulu, datang berapa bulan lagi. Nah, ya. Kemudian beliau mengatakan wabihi nasta'in, dan kepada Allah Subhanahu wa taala nasta'in, kita meminta pertolongan. Kitabul Kabair, kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ya, yang dilarang kepada kalian, apa kata Allah? Nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan menghapus dosa-dosa kalian.
Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam ya mudkhalan, tempat yang mulia, yaitu surga. Begitu juga di dalam surat An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan fawahish. Fawahish adalah perbuatan keji, ya, illa lamam, kecuali al-lamam. Al-lamam adalah dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabb kalian maha luas ampunannya. Ini dalil bahwasanya ya dosa itu dibagi menjadi dua. Dosa yang pertama adalah dosa besar, dosa yang kedua adalah dosa kecil. Ya. Menjauhi dosa-dosa besar merupakan sebab diampuninya dosa-dosa kecil. Ya, menjauhi dosa-dosa besar sebab diampuninya dosa-dosa kecil. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah tadi, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan ya menghapus dosa-dosa kalian atau keburukan-keburukan kalian. Nah, dan dosa besar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibagi menjadi dua. Ya, dosa besar yang tidak diampuni dosanya dan dosa besar yang diampuni dosanya. Dosa besar yang tidak diampuni dosanya yaitu dosa besar, dosanya kufur dan kesyirikan. Ya, orang melakukan kekufuran termasuk dosa besar. Bahkan embahnya dosa besar. Ya, ini tidak diampuni. Akan tetapi selain itu maka diampuni. Ya, insyaallah diampuni jika Allah berkehendak. Nah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, ijtinabul kaba'iri kama fi hadhil ayah, ya, menjauhi dosa besar ya merupakan sebab diampuninya dosa-dosa kecil. Ya, contoh ada beberapa dosa-dosa kecil yang diampuni oleh amal-amal ibadah. Jadi amal-amal penghapus dosa kecil. Di antara adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Jadi masya Allah, Allah itu menginginkan hamba-hambanya itu senantiasa di dalam ketaatan, senantiasa menjadi hamba yang bersih dari dosa. Karena Allah Maha Penyayang. Ya, buktinya apa? Kita tahu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nafsu. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, maka kami ilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, ya, keburukan, wa taqwa, dan ketakwaan. Kita memiliki dua nafsu, yaitu nafsu yang baik dan nafsu yang buruk. Ya, Allah tahu kalau kita tuh sering berbuat dosa. Oleh karenanya Allah memiliki ibadah-ibadah yang mana ibadah tersebut jika dilakukan oleh seorang hamba akan menghapus dosa-dosa tersebut. Di antaranya adalah salat 5 waktu. Ketika seseorang melakukan dosa antara zuhur dan asar, maka salat asar sebagai penghapus dosa di waktu zuhur, dan seterusnya. Jika dosa, misalkan kita tidak salat asar nggak khusyuk, misalnya kita cepat-cepat, banyak kekurangan, sehingga salat tersebut tidak mampu menghapus dosa yang dilakukan setelah zuhur tersebut, maka masih ada waktu lagi penghapus dosa mingguan, pekanan, salat Jumat. Ya, di hari Jumat. Ya, mungkin misalnya di Jumat nggak sempat kehapus. Kenapa? Karena pas khutbah misalnya tidur, ya, ngantuk, ya, pas sholat angop terus nggak khusyuk lagi. Masih ada waktu lagi. Kapan? Yaitu Ramadan, kepada Ramadan. Jadi dosa antum setahun dihapus dengan Ramadan. Misalnya di Ramadan masih belum bisa menghapus dosa-dosa antum, ada lagi, yaitu umroh yang pertama ke umroh yang kedua, atau sebelumnya belum umroh, dengan umroh kita dihapus dosanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan, ya, wal umrata ilal umrah mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir.
salat 5 waktu, Jumat ke Jumat. Kemudian Ramadan ke Ramadan, umrah yang satu ke umrah yang lainnya. Setelahnya, mukaffiratun ma bainahunna. Ya, sebagai penggugur dosa di antara keduanya. Ya, idza ijtanaba al-kaba'ir. Dengan syarat dia menjauhi dosa besar. Ya, dia menjauhi dosa besar. Nah, kemudian dosa besar itu apa cirinya? Ya, apa ciri-ciri dosa besar? Ya, Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, ya, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayatil Quran. Itu tafsir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari bila menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang memberikan kaidah-kaidah tentang dosa-dosa besar. Ya, qala al-kabairu kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw adzabin. Ya, setiap dosa yang Allah iringi dengan ancaman neraka atau dilaknat dosa tersebut pelakunya, atau ada kata-kata Allah marah, ya, bagi yang melakukan dosa perbuatan tersebut, atau ada azab atau ancaman di dunia maupun di akhirat, ya, atau ada siksaan di dunia maupun di akhirat, ini merupakan dosa besar. Contohnya, ya, perbuatan zina adalah dosa besar, ya, yaitu dalam ayat waz-zaniyatu waz-zani fajliduhunna gimana? Samanina jaldah. Ya, orang yang berzina laki perempuan dan laki-laki, akan tetapi dia belum menikah, ya, masih muhsan, ya, belum menikah, maka cambuklah dia 80 kali. Ini menunjukkan berzina adalah perbuatan besar. Karena apa? Ada hukumannya di dunia. Ya, kalau sudah menikah dirajam. Nah, mencuri ada hukumannya apa? Dipotong tangannya. Ini menunjukkan dosa besar. Ya. Suudzon kepada Allah merupakan dosa besar. Ya, kita berprasangka buruk kepada Allah, ya, merupakan dosa besar. Dalilnya apa? Di dalam surat Al-Fatah, ya. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-musyrikina wal-musyrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw' 'alaihim da'iratus saw' wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Ingat, orang yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ancamannya bukan hanya satu tandanya. Orang ketika ada tanda Allah murka, itu sudah dosa besar, tapi ini ada banyak. Ya, Allah akan mengazab orang-orang kafir, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, mengapa mereka? Dhannina billahi dhannas saw'. Mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus saw'. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan, ya, dairah, tempat yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepadanya. Wa la'anahum, Allah melaknat mereka. Ya, wa a'adda lahum jahannam, mereka disediakan neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat. Ya, dimarahi, dilaknat, disediakan neraka jahanam. Berarti ada tiga tanda di sini. Gara-gara apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku di antara bergantung prasangka hambaku. Fa in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Apabila hambaku berprasangka baik kepadaku, akan aku kasih kebaikan baginya. Wa in dhanna bi syarran, apabila hambaku berprasangka buruk kepadaku, ya, falahu, maka ia akan mendapatkan keburukan pula. Dan ini, ya, suudzon merupakan dosa besar. Mengapa? Karena ada ancamannya. Ya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu senantiasa ketika membahas masalah dalam kitab-kitabnya, itu selalu diawali dengan masalah hati. Ya, selalu diawali dengan masalah-masalah hati. Ya,
Misalkan kesyirikan yang masalah dengan hati. Ya, kesyirikan yang masalah dengan hati. Kemudian contoh dalam kitab Ushulus Salasah, di situ ada kesyirikan. Yang dimaksud ibadah itu apa? Ibadah hati yang rata-rata. Seperti apa? Tawakal, yang meminta pertolongan, ya. Kemudian khusyuk, tunduk. Nah, itu semuanya ibadah hati. Ya, mengapa? Beliau mengambil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahiyal qalb." Apabila suatu segumpal daging tersebut itu bagus, maka seluruh tubuhnya akan bagus. Dan apabila segumpal daging itu adalah buruk, maka seluruhnya akan buruk. Ala wahiya qalb. Ya, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Makanya amalan hati. Jadi kalau ingin memperbaiki orang, perbaiki hatinya dulu. Ya, akan tapi bukan hanya kita zahirnya tidak diperbaiki, tidak. Ya, beliau masuknya ke dalam hati dulu. Dosa-dosa besar yang ditulis oleh beliau ini, ya urutannya yang pertama akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ya. Kemudian yang kedua adalah dosa-dosa yang disebabkan oleh hati. Yang ketiga, dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Setelah hati akan muncul ke lisan. Ya, dan bab-bab terakhir itu dosa-dosa yang disebabkan oleh muamalah, yaitu tubuh kita. Ya, beliau masya Allah menyusunnya. Nah, ya kita lanjutkan. Ya, jadi dari ciri-ciri dosa besar adalah apabila diiringi dengan ancaman dimasukkan neraka, atau ada laknatnya, atau Allah murka, ya, atau ada hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Itu adalah dosa besar. Riba itu dosa besar atau enggak? Kenapa besar? Diancam perang, ya. Kemudian apa ya? Dilaknat, kan gitu. Ya, diancam perang, dilaknat lagi. Ya, ada ancamannya, ya. Itu dosa besar. Ya. Misalnya durhaka kepada orang tua. Besar atau kecil? Besar. Kenapa besar? Ada ancamannya juga. Ya, ada ancamannya. Nah, kita lanjutkan. Walahu, dan dari Ibnu Abbas juga, ya, qala, dia berkata, hiya, dosa-dosa besar tersebut, ila 700 aqrabu minha ila saba'. Ya, kurang lebih sekitar 700 dosa. Ya, kurang lebih sekitar 700 dosa. Ya, ghairu annahu la kabirata ma'al istighfari wa la saghirata ma'al israri. Ya, dosa besar, ya, tidak ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar. Maksudnya tidak ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar. Ketika seorang melakukan dosa besar kemudian dia bertaubat kepada Allah, ya, maka Allah akan, ya, menghapus dosa tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang itu tidak berdosa. Ya. Dengan syarat benar-benar tobat. Ya, syarat tobat ada 3. Syarat tobat ada 3. Yang pertama adalah an-nadam, menyesal, benar-benar menyesal setelah melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah segera menjauhi atau melepas dosa tersebut. Ya, segera melepas dosa tersebut. Meninggalkan maksudnya. Ya, dan yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dengan tekad yang benar. Ada kata-kata dengan tekad yang benar. Jadi misalnya dia menyesal. Misalkan dia habis melakukan suatu dosa. Dia menyesal dan dia sudah meninggalkan dosa tersebut. Akan tetapi dia tidak berazam untuk meninggalkan dosa itu. Ya, tidak bertekad untuk meninggalkan dosa tersebut. Maka dia belum dicatat sebagai orang yang bertaubat. Ya. Kenapa? Karena syarat yang ketiga belum terpenuhi. Contoh atau seperti ini, aku tak tobat, aku enggak melakukan lagi. Tapi di hatinya masih ada angan-angan nanti kalau sudah ada kesempatan mau melakukan lagi. Nah, ini bukan bertobat, tapi merencanakan, ya, merencanakan. Ini bukan bertobat. Ya, jadi bertobat harus menyesal, kemudian segera meninggalkan dosa tersebut, dan yang ketiga adalah berazam. Berazam itu bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Berhubung nanti suatu saat misalkan sudah bertekad kuat enggak mengulangi lagi,
ia imannya turun misalnya, dan ia terjatuh pada dosa yang sama, melakukan dosa besar lagi, ya, apakah dosa taubatnya yang lalu batal? Tidak. Ya, taubat yang lalu tidak batal. Ya, dia telah melakukan dosa pada waktu ini, ya dosa. Dia perlu mengulang tobatnya. Tobat untuk mentobati dosa yang dilakukan saat itu. Ya, seperti itu. Nah, adapun apabila berkaitan dengan hak seorang hamba, hak manusia, maka harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Nah, wala shaghirata ma'al israr. Ya, dan tidak ada dosa kecil, ya, apabila dilakukan terus menerus. Ya, apabila dilakukan terus menerus. Misalnya seseorang, ya, berkata-kata kotor, misal seperti miso, ya, seperti misuh misalnya. Misuh termasuk dosa kecil, ya, termasuk dosa kecil. Apabila seseorang itu melakukan misuh, ya, dikarenakan marah misalkan atau apa, ya, dia telah melakukan dosa kecil. Nah, itu dosa kecil. Tapi kalau seandainya setiap hari misuh terus, itu bukan jadi dosa kecil, jadi dosa besar lagi. Mengapa? Terus menerus. Ya, terus menerus. Ya, bukankah gunung itu merupakan tumpukan batu kecil-kecil? Ya. Nah, kita lanjutkan. Wali Abdur Razzaq, dan dalam musannif Abdur Razzaq, ya, salah satu kitab hadis, anhu dari Ibnu Abbas, hiya, dosa besar itu, ila sab'ina aqrab minha ila sab', ya, yaitu kurang lebih sekitar 77 dosa, ya, kurang lebih sekitar 77 dosa, ya. Ya, jadi seperti Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabairnya, beliau menulis mengambil pendapat bahwasanya dosa besar adalah 76. Ya, ini mengambil dari hadisnya Abdur Razzaq. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu lebih dari 76. Ya, beliau mengambil dari pendapatnya Ibnu Abbas juga, tapi yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fal kabairu ma husira bi adadin. Dosa-dosa besar itu tidak bisa dihitung dengan adad, dengan jumlah. Walakin tandabitu bi hadha ad-dabit alladhi ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ikhtarahu al-muhaqqiqun Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ghairuhu min ahli ilm. Ya, dosa-dosa besar tidak bisa dihitung. Akan tetapi ada kaidah untuk memahami dosa-dosa besar tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu apa saja? Apabila diancam dengan neraka, kemudian ada ancaman dilaknat oleh Allah, kemudian dimarahi Allah atau Allah murka, ya. Kemudian apa? Yang terakhir, ada azab baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tandanya ada 4. Ya. Nah, azan sudah masuk. Nah.
أشهد أن Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit ya, babu akbaril kabair. Bab dosa besar yang paling besar. Ya, fi sahihaini, di dalam as-sahihain, dua kitab sahih. Apa itu? Dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, ya. An Abi Bakrah, bukan Abi Bakar, Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku kasih tahu, aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Qulna, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-isyraku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya, wa kana muttaqian fajalasa. Ya. Awalnya Rasulullah berbaring, kemudian Rasulullah duduk. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ala wa qauluz zur. Ya, ketahuilah juga termasuk ucapan dusta. Ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah pula begitu juga persaksian palsu. Nah, ya, qauluz zur yang dimaksud adalah yaitu berkata dusta. Dikatakan zur, az-zur artinya zayyana yuzayyinu, artinya termasuk zayyana yuhassinu, ya. Ya, artinya yuhassinu, memperindah. Ya, jadi orang itu memperindah ucapannya, ya, akan tetapi padahal dia dusta, ya. Nah, biasanya misalkan orang, ya, pedagang misalkan, itu juga bisa terkadang masuk ke dalam qauluz zur. Ya, dia ini masya Allah ini produknya yang masya Allah yang gini-gini, ternyata ternyata tidak gitu. Ya, untuk apa? Untuk menarik pelanggan misalnya atau pembeli. Ya, kalau seandainya dia jujur, masya Allah ya diberkahi bahasa perdagangannya. Tapi kalau dia berdusta, justru dia telah melakukan dosa besar karena menipu di situ. Ya. Kemudian wa syahadatuz zur. Syahadatuz zur, ya, persaksian palsu, yaitu bersaksi kepada hakim. Misalnya seseorang, kita mengetahui orang ini melakukan pelanggaran misalnya, akan tetapi
ketika di hakim kita membela, ya entah belaannya itu dikarenakan ingin mengurangi hukumannya atau ingin menghilangkan hukumannya, maka ia tetap berdosa. Ya, ini berdosa besar. Jadi hati-hati bagi ya teman-teman yang masuk ke advokat, ya, ke pengacara. Jika ia membela klien yang memang sudah jelas salah, ya, yang misalkan diancam hukuman misalkan 15 tahun, dengan perkataan indah si pengacara tersebut bisa menjadi 5 tahun. Ingat, 10 tahun antum telah berdusta itu. Ya, pengacara. Nah, Masya Allah, besar, berat nih ya. Ya. Kalau misalkan di pihak yang benar, insya Allah malah berarti antum menolong, ya, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Ya, kalau dia pengacara itu di pihak yang benar, berarti dia telah menolong orang yang terzalimi atau yang dizalimi, dapat pahala dia. Tapi kalau dia menolong orang yang berbuat salah dan dengan mengotak-ngatik pasal, Masya Allah, ini dosanya sangat besar. Nah, kemudian dosa yang besar berikutnya, yang paling besar adalah di dalam hadis yang lain, ya, akbarul kabair, ya, yaitu sab'ul mubiqat, ada 7. Ya, yang pertama syirku billah, syirik kepada Allah, was-sihru, berbuat sihir, melakukan sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa dasar yang benar. Tanpa dasar yang benar itu ada berapa? Orang diperbolehkan membunuh jiwa itu ada berapa? Maksudnya diperbolehkan menumpahkan darah seorang muslim itu ada berapa? Ada 3, apa saja? Orang murtad, terus muhsan berzina, yaitu orang yang sudah menikah berzina dengan dirajam, murtad. Kemudian orang yang berzina yang sudah menikah dengan dirajam, kemudian kisos. Nah, ya, membunuh dengan ada 3 ya yang boleh, akan tapi itu semua dilakukan oleh hakim, oleh pemerintah. Nah, kemudian wa aklur riba, dan memakan riba. Makan riba masuk ke dalam 7 golongan dosa yang membinasakan. Ya, termasuk akbarul kabair, dosa yang paling besar. Wa aklu malal yatim, dan memakan harta anak yatim. Ya. Nah, ini misalkan jenengan misalnya punya saudara yang orang tuanya sudah enggak ada dan diamanahkan kepada jenengan untuk ngopaini dia, akan tapi jenengan malah makan, ya, hartanya dia dengan serakah misalnya. Nah, ini Masya Allah dosanya, termasuk dosa yang sangat besar. Begitu juga pengelola panti asuhan. Ya, dana masuk Masya Allah. Ya, anak-anak kok masalah sepangga kumus-kumus gitu terus. Ya, pegawai-pegawainya bisa haji, bisa umroh misalnya. Tapi anak-anaknya masih kumus-kumus, cuman baju baru ketika lebaran misalkan. Ya, padahal dana tersebut diuntukkan untuk anak yatim. Ya memang diperbolehkan bagi pengelola untuk mengambil. Ya, tapi setidaknya tujuan utama jangan sampai lebih sedikit daripada si pengelola kan gitu. Harusnya kan anak yang lebih banyak karena orang sedekah untuk anak tersebut. Nah, ya. Kemudian wa tawalli yaumaz zahfi, kabur pada waktu perang. Nah, ini orang ketika perang, ya, dia misalkan sekarang ini lagi booming, ya, perang di Ukraina, ya, sama Rusia. Misalkan antara satu perangnya orang muslim dengan orang kafir. Nah, ini orang muslim itu takut malah lari dia. Nah, tidak boleh dia. Tidak boleh, ini termasuk dosa besar. Kecuali lari untuk mengatur strategi. Kalau lari hanya lari ketakutan, ya, dia melakukan dosa besar. Ya. Dan yang terakhir adalah wa qatlul muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya, kalau dalam yang lain ya wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh wanita yang suci yang beriman dengan ghafilat, yaitu dengan sebagai wanita yang na'udzubillah, sebagai wanita yang buruk, ya. Orangnya itu menjaga menjaga harga dirinya, tapi dituduh na'udzubillah dengan berzina misalnya, dan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab baru, yaitu bab kabairul qalbi, yaitu dosa-dosa besar yang disebabkan oleh hati. Nah, ini Masya Allah, ini kitabnya. Tapi mungkin ada yang ditanyakan, ikhwan? Mas.
ibadah kita. Apa Mas? Tentang ibadah kan bisa kan? Ji. Kan anak nabung di bank itu kan setiap bulan kan ada penambahan nilainya kan? Ji. Itu anak itu lupa dan berapa jumlahnya itu. Jadi solusinya gimana ya? Nah, apabila ada dana dan antum memang dipaksa untuk menabung di bank konvensional, entah mungkin berkaitan dengan pekerjaan atau antum menyatakan bahwasanya berpendapat bahwa bank misalkan yang syariah di Indonesia itu misalnya bukan BSI, maksudnya bank yang syariah yang ada di Indonesia itu masih kurang aman dalam pengelolaannya misalnya. Jadi akhirnya antum pakai bank konvensional yang sudah jelas aman misalnya. Dan ini diperbolehkan. Ya, akan tetapi bunga bank tersebut antum tidak boleh mengambilnya sepeser pun. Ya, untuk mengambil maksudnya bukan mengambil untuk nggak boleh mengambil sepeser pun untuk dimanfaatkan untuk diri antum dan keluarga antum. Bolehnya bagaimana? Tetap antum ambil itu, setelah antum ambil antum kasihkan ke fasilitas umum. Ya, ke fasilitas umum. Misalnya, ya, kalau di masjid tidak boleh. Misalnya di sini mau memaving depan halaman masjid, kan bukan masjid, halaman masjid, depan masjid ini ya, maksudnya jalan itu, nggak masalah, kasihkan di situ. Ini ada dana antum belikan, misalkan, ya, atau ya antum ya misalkan memang nggak ada uang untuk bersedekah, ya, atau ada orang yang sangat membutuhkan sekali, orang miskin yang sangat membutuhkan misalnya, ya, antum kasihkan untuk kepada dia tidak masalah, dengan syarat sangat membutuhkan, contoh dia punya hutang besar, ya, dan dia nggak mampu, memang antum kasihkan dana riba itu membayar hutangnya, insya Allah tidak masalah. Tapi ingat, bukan niatnya sedekah, ya, niatnya ingin memang membuang hak uang itu, gitu, ya, itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Tapi kalau misalkan orangnya itu masih ada bisa buat makan, bisa buat yang lain-lain, tapi dia memang dalam kategori miskin tapi masih punya makanan, ya, jangan antum kasih uang riba. Ya, ini kalau orang yang memang benar-benar masya Allah ya hidupnya, kalau di sini insya Allah jarang di sini. Kalau di kampung-kampung masih banyak biasanya. Allah alam. Jadi antum ambil tetap, antum buang uang itu. Hah? Antum kira-kira, antum hitung kira-kira, antum bayar itu daripada antum makan riba, kan itu. Ya, antum hitung kira-kira berapa itu. Karena pemakan riba, berarti kalau antum ambil berarti antum makan riba, Mas. Iya. Iya. Karena dosanya orang yang memakan riba dengan orang yang memberi riba itu beda. Ya, kalau dosa besarnya sama, akan tapi orang yang memakan riba itu memiliki kelipatan lagi. Ada ancaman khusus. Ya. Kalau dalam hadis akilur riba la'anallahu akilur riba wa mukilahu wa syahidai wa katibahu, ya, wa qalahum sawa, yaitu ada Allah melaknat pemakan riba dan pemberi riba, berarti rentenir sama nasabahnya. Wakati bahu apa? Penulisnya, sekretarisnya, wasyahidaihi dan saksinya. Ya, 4 orang dilaknat oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Hum sawa, mereka sama. Sama apa? Sama-sama dilaknat. Sama-sama dilaknat. Akan tetapi kalau dosa besarnya, ya besaran yang makan. Karena apa? Dapat ancaman diperangi oleh Allah. Ya, bahkan dosa riba paling ringan apa? Mislu an atar rajulu ummahu wal iyadzubillah. Seperti seorang laki-laki mendatangi ibunya. Bukan datang salaman, Bu, nuwun sewu, mboten. Itu bakti itu namanya. Ya, menzinai ibunya. Nauzubillah min dzalik. Ya, berzina itu dosa besar. Kalau seandainya kita memakan riba seperti dosanya lebih besar. Ya, dari menzinai ibunya. Dalam hadis yang lain bahwasanya seperti orang berzina 36 kali. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya antum kira-kira, antum kan mungkin ingat, saya punya misalkan umur antum berapa? Antum pertama kali buka rekening umur 25 misalnya. Sekarang umur saya sekian. Ya kan? Umur saya sekarang sudah 30 tahun. Berarti 5 tahun. Per bulannya bunganya berapa? Mungkin 1% dari uang antum, kira-kira uang saya nggak sampai 1 juta, 1% berarti berapa? 10.000. Ya tinggal kalikan aja, 10.000 kali 5 tahun ini berapa? Kan itu. Antum kira-kira saja. Nah, Allahu a'lam. Sampun ji? Ji, bismillah.
Tidak ada batas waktu, Mas. Tidak ada batas waktu. Yang jelas tidak ada batas waktu. Yang jelas memang dia benar-benar di dalam hatinya itu ingin bertekad. Bertekad ingin, ya Allah, saya sudah enggak ingin mengulangi lagi sudah. Saya enggak ingin mengulangi lagi, sudah bertekad enggak mengulangi. Qadarullah ada kesempatan dia. Misalkan auzubillah min dzalik ya. Ada seorang misalnya menonton film-film yang enggak genah itu. Film-film yang tidak genah. Dia sudah menyesal, dia meninggalkan, dia sudah astagfirullahaladzim, saya sudah berazam untuk meninggalkan lagi. Ya. Ini padahal baru asar misalkan, habis asar tadi karena enggak ada orang. Misalnya, qadarullah habis isya sendirian. Ya, sendirian. Dia melakukannya lagi. Tapi di asar tadi benar-benar enggak ingin melakukan. Karena ada kesempatan sendirian itu, maka tobatnya yang asar tadi sah. Ya ketika dia melakukan lagi, ya dia bertobat lagi. Kan gitu. Akan tapi ya ikhwan, apabila kita sering melakukan itu, nanti hati kita akan tidak respect, sudah tidak menyesal lagi, sudah biasa. Yang ditakutkan itu. Yang ditakutkan apa? Hati kita tidak respect. Sudah menganggap perbuatan itu bukan perbuatan dosa lagi, sudah seperti biasa gitu. Yang ditakutkan itu. Kenapa? Dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya apabila seseorang melakukan maksiat, maka akan ditulislah dalam hatinya satu titik hitam. Jika dia bertobat, dihapus titik itu. Ya, jika dia melakukan lagi, ditulis lagi satu. Melakukan lagi, tulis terus, nggak tobat, tulis terus sampai benar-benar hitam, pekat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak. Ya. Akan tapi hati mereka itu sudah ron itu bukan aswad lagi, hitam gelapnya. Kalau kita seperti hitam itu apa ya, dop itu, hitam yang dop gelap itu, hitam pokoknya, ya nggak ada warna yang lain, hitam tam seperti batu, ya bimakan yaksibun, seperti terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau sudah hati sudah hitam, maka ketika seorang itu melakukan kemaksiatan lagi, itu sudah tidak merasa dia melakukan kemaksiatan. Ya ini kalau sudah tidak merasa berbuat maksiat, na'udzubillah min dzalik, berarti dia sudah enggak bertobat, enggak ada penyesalan kan? Bagaimana dia mempertobat enggak menyesal? Nah, itu yang ditakutkan. Ya, bagaimana dia bisa menyesal kalau dia tidak sudah menganggap amalan itu biasa. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya, sudah. Ya. Nah, mengembalikan hak orang yang kita zalimi, apabila itu berkaitan dengan harta, maka kita harus mengembalikannya. Apabila kita sudah nggak pernah ketemu ke orang itu, ya kita harus kira-kira hartanya kita berapa, harta yang kita ambil itu berapa, kemudian kita sedekahkan, ya atas nama orang tersebut. Namun jika kita tahu ahli warisnya, maka kita kasihkan kepada ahli warisnya. Karena harta itu ketika orang mati sudah milik ahli warisnya. Ya, kita kasih ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, orang itu sudah nggak ada, kemana-mana nggak ada, sudah hilang tanpa arah dan tujuan. Ya, maka kita sedekah atas nama dia. Ya, misalkan tiba-tiba sudah sedekah atas nama dia, dia meminta, loh, mana hakku dulu? Ya, antum harus mengembalikan. Ya, uang itu. Sedangkan sedekah yang tadi itu menjadi sedekahnya antum. Ini seperti. Nah, apabila yang berkaitan dengan nama baik, antum harus mengharumkan namanya. Ya, antum harus mengharumkan namanya. Ya. Nah, jadi kita masya Allah ikhwan, Islam itu masya Allah dalam menjaga kehormatan dan darah umat Islam itu masya Allah, ya dijaga betul-betul agar tidak serampangan orang itu mengatakan orang ini gini, orang itu begitu. Nah, ya, dan hati-hati ya, antum punya, misalkan antum telah menjatuhkan orang lain, antum punya hutang untuk mengembalikan namanya. Minimal antum menghilangkan kejelekan tersebut darinya. Ya, Allah alam. Ya. Tapi jika ada masalahnya tidak masalah. Misalnya
Dalam hadis Nabi SAW diperbolehkan seseorang itu merendahkan harga diri seseorang yang berhutang tapi dia sengaja nggak membayar. Dia punya uang, ya tujuannya apa? Kalau diperbolehkan, ya biar orang itu nggak ngutangi orang itu lagi, gitu loh. Jangan sudah orang itu. Saya punya teman ya, anak Bali, dia ditipu. Dan saya juga termasuk, tapi saya nggak banyak, saya cuma 1 juta. Teman saya itu sampai 30 juta. Ya, sampai 30 juta. Itu dia awalnya itu masalah sebenarnya bukan uang, duren. Dia mendatangkan duren dari Bali, dijualkan, terus kemudian aku tak jualnya. Sekian dikasih, enggak apa-apa, dijual. Durennya habis, uangnya enggak kembali. Nah, itu termasuk dan iya itu, ya. Tapi yang jelas dia bukan ikhwan sunnah, bukan apa? Ustaz salaf ya. Bukan ikhwan kita. Dia punya jadwal banyak. Tapi bukan salafi, bukan ustaz salaf. Dia punya jadwal banyak. Saya makanya dia pinjam uang sama saya. Insyaallah ini ustaz ini insyaallah jujur. Tak kasih. Janjinya 5 hari karena ibunya sakit katanya. Saya kalau sudah orang hutang ke saya, apalagi nyangkut ke ibu gitu loh. Enggak tega kan, tak kasih. Janjinya 5 hari. Insyaallah kan waktu itu tanggal akhir bulan itu. Insyaallah tanggal 1 saya gajian saya kasih. Ya, saya kasih. Dan qadarullah waktu itu memang tanggal 1 jadwalnya saya membayar uang gedungnya uang daftar ulang masuknya anak saya yang di TK 2 juta. Kan nyicil 3 kali kan 2.700.000 waktu itu. Jadi 1.700.000 itu. Dan uangnya tak buat itu loh ya. Tak buat buat SPP anak saya. Daftar ulang anak saya. Ya Ustaz, insyaallah saya akan kembalikan tanggal 1. Sampai setahun. Saya sampai seperti pengemis saya, Pak ya. Nah, gitu seperti pengemis sampai berkali-kali. Ya Allah, regi. Saya tetep aja. Ya ternyata kemarin dapat berita kalau teman saya namanya Kedut itu, yang anak Bali, ketipu 30 juta. Saya bingung, saya itu mau ngasih uang ke duren karena yang di sana itu kaitannya dengan bapaknya. Kan bapaknya orang Bali. Jadi mendatangkan duren itu melalui perantara bapaknya. Dia yang dapat nama baik buruk, bapaknya yang nanggung hutang, bapaknya sana. Gitu. Dia mendatangkan ke sini cuma menjualkan. Padahal nggak nawari, dia minta sendiri sekitar 30 juta. Masya Allah, kok berani gitu. Padahal itu hati-hati ini. Dan ketika dikasih tahu ke istrinya, saya nggak ikut-ikut, itu urusan suami katanya. Istrinya bilang gitu. Ke orang tuanya, gimana? Saya itu sudah habis kesabaran saya dengan anak saya yang ini. Sampai gitu. Jadi ini semua saling melempar, itu urusanmu itu. Nggak mau ikut-ikutan. Bagian mana dengan itu? Bingung teman saya. Ya, sampai bingung dia. Nah, Allah a'lam bishawab. Jadi hati-hati antum. Ya, kalau antum kurang dekat dengan orang, antum harus tahu karakter sendiri. Nah, orang seperti ini boleh dijatuhkan harkat martabatnya. Kenapa? Agar orang itu nggak ketipu lagi. Karena yang ketipu bukan hanya 2 orang, bukan hanya saya. Ada 7 orang kemarin dibuat grup. Ya, grupnya itu korban penipuan fulan. Duh, kok masuk ini kenapa ini? Ya, ada grupnya dibuat grup. Karena alhamdulillah saya sudah dibalas walaupun sudah lunas, walaupun sudah setahun. Ya teman saya yang 30 juta itu. Masya Allah, kasihan dia. Ya. Allah a'lam bishawab. Kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.